Halo teman-teman, kembali lagi di IB Channel. Nah, kali ini kita sudah ganti ya. Ini si 160 kita istirahatkan, kita ganti ke RX 570. Bedanya apa? Bedanya dia ini si Radeon punya ya. Radeonnya sudah 570 RX 570 series. Di sini GPU memorinya sampai dengan 12 GB dan dedicated GPU memorinya di 8 GB. Jadi ini jauh lebih besar lagi sih secara memori, GPU memori, dibandingkan kalau kita menggunakan si RX. RX ini dia cuman saya lupa ya, 6 GB harusnya ya. Ini kelihatan nggak? Ya, ada ya. Dia cuman 6 GB. 6 GB itu serinya bukan. Dia cuma 6 GB ya, seingat saya ini cuma 6 GB. Jadi boleh dibilang kapasitas memorinya lebih kecil dia dibandingkan si RX. Sekarang kita mau coba, oke, apakah si Radeon ini Biostar punya ya, bisa berfungsi dengan masih mini PC yang sama ya. Kalau kita lihat di sini masih sama secara CPU-nya, secara memori, secara disk semua masih sama, nggak ada bedanya. Nah, ini mau saya memang rada error nih, jadi double klik dulu. Jadi ini juga masih Intel i5 ya, i5-050, berarti ini masih CPU yang lahir 10 tahun lalu. Iya. Sekarang kita akan coba bermain dengan masih yang sama. Kita start dulu CSGO-nya. Kita lihat apakah dengan menggantikan GPU ya ke arah yang memorinya lebih besar, CS ini bisa berubah lagi, bisa dimainkan jauh lebih enak ya. Dan kita lihat sini ya, kita geser saja sedikit, oke, supaya tetap kelihatan si penggunaan resource di sebelah kanan sini ya. Kita mau coba bermain seperti biasa. Oh, by the way dapat case ya, tadi main-main biasa dapat case, lucu juga bisa dapat ya. Oke, tadi saya ngetes sebenarnya ya, udah ngetes juga pakai ini. Saya mau tahu, tadi sempat saya restart, sempat ngehang awal waktu diinstal, jadi habis itu saya harus restart. Jadi habis instalasi ke detect, jadi habis restart. Ini GPU waktu di halaman depan pun sudah naik ya, di 70%, 60% ya, dengan 35 derajat. Kita mau gas ke deathmatch untuk ngetes pertama seperti sebelumnya. Kita mau ngetes dia dan bagaimana hasilnya gitu ya. Dan sudah performa GPU-nya juga, ini sedang loading, sudah dapat gamenya. Kita akan tes secara CPU ya. Waktu awal loading aja dia tinggi, disk juga ya nggak tahu tingginya sebetulnya. SSD memori masih flat di 38, mungkin nanti naik sampai dengan 5 GB biasanya. Dan Ethernet ya kecil lah dia ya. Dan yang paling lucu tuh kemarin ini, walaupun internetnya putus, saya nggak tahu ya local loopnya Indonesia itu lagi masalah atau gimana gitu ya. Tapi kalau udah connect ke servernya, dia jalan-jalan aja nih CS nya, menarik ya. Oke, ini sudah mulai loading. Kelihatannya loadingnya juga jauh lebih cepat ya menggunakan ini. Saya nggak tahu apa bedanya ini. Nah, kayaknya kemarin 160 nggak secepat ini. Dan secara gambar sekilas ini jauh lebih tajam ya. Nggak tahu Anda lihat, kalau saya ngeliat screen saya jauh lebih tajam ya. Dan ini jauh lebih enak ya. Saya dapat 154 ya, sama ambil jalan-jalan ya, bisa dapat 100 frame per second loh. Dan GPU-nya masih di 55% ya. Kita coba ke GPU, otak dulu. Coba ke GPU ya, masih di ya 24 ini. Ini jauh lebih smooth ya, jauh lebih enak dibandingkan si 160. Jadi ya, GPU-nya juga cuma ya, ini udah mulai 97, cuman masih dapat 100 frame per second. Ini menarik ya, 100 frame per second. Kita akan coba jalan terus ya. Ini jauh lebih smooth ini ya. Ya. Ini jauh lebih, dapatnya lebih enak, lebih smooth. Kalau lihat jauh-jauh juga masih sini, secara ini juga secara gerakan mouse lebih enak ya dibandingkan waktu masih pakai 1660 ya. Oke, mati. Oh ya, ada bot ya. Jadi ini, nah ini di depannya masih 890. Ini kan kemarin kita di sini 60-an ya, 90 frame per second. Jadi ini jauh lebih smooth
Ya mungkin bedanya selisihnya 30 framean atau misalnya 60 sampai 90-an ya. Tapi kan sebelum 60-an ya, ini bisa dapat 100-an ya. Dengan GPU ya naik turun ya, nggak mentok-mentok banget di 99%. Jadi kalau bilang ini cuman 80-an ya. Ya, oh. Ini jauh lebih enak. Sehingga nembaknya pun lebih enak jauh. Dibandingkan waktu kemarin pakai 160, dia lebih patah-patah ya. Kita nyumput aja di sini, ya. Dia lebih patah-patah dan ini jauh lebih enak. Nggak terlalu patah-patah, dia lebih smooth dan ini kalau main jauh lebih enak ya. Jadi dan usernya ini kan ada, iya ngebokong. Ya. Ini cuman 56 bahkan tidak mentok ya. Ya, bahkan tidak mentok gitu ya. Bahkan tidak mentok nih. 40-an something ya, jadi benar-benar nggak mentok. Jadi ini boleh dibilang enak ya. Dia jauh lebih baik dibandingkan si 1660 ya. Ini ada orang, nggak kena, kena, jurus bokong ya. Ini jauh lebih enak ya. Jadi apakah rekomend ya? Mungkin jadi kelihatan ya. Ini saya quit aja dulu karena supaya kita berhenti main dulu saja. Nah, kita mulai diskusi saja. Jadi secara overall kita lihat di sini jauh lebih oke ya. Secara penggunaan grafik juga kelihatan ya, trennya tidak terlalu tinggi, ada sesekali ngepick, tapi dia ini nggak mentok terus gitu. Dibandingkan kemarin waktu pakai si 160 yang biasa. Dan dia di sini memorinya cuma 6 GB, 8 GB, dia mentok ya, 99% dan mentoknya. Ini nggak terlalu dan dapat 100 frame per second buat CSGO. Jadi masih menggunakan mini PC yang sama, cuma mengganti GPU, outputnya ternyata mantul ya. Enak ya. Padahal kalau ngomong CPU semua sama, memori sama, CPU sama, disk juga sama ya. Cuman berubah GPU ya. Memori usage ya sama ya, memori usage sama dari 5 GB-an, CPU juga sama, cuma perubahan di sini saja di GPU ya. Jadi buat teman-teman kalau mau merakit mini PC yang sama seperti ini, jangan beli ya. Kalau main CSGO mungkin rekomendasinya beli ini ya, 570 tuh sekitar, nggak tahu sekarang, kalau nggak salah 4 jutaan ya. Ini jadi jauh lebih enak ya main pakai ini. Nah ini rekomend banget buat saya sih rekomendasi ganti GPU-nya pakai ini, walaupun dia pakai mini PC. Kalau Anda punya mini PC, minimal cuma beli GPU aja ya bisa. RAM-nya jadi ada, kalau kelihatan ya, ada 3 ya, ini 1 2 3 1 2 3. Jadi ada tambahan 1 yang di tengah, ini saya tambahan tengah itu yang 4 GB. Jadi ada total 8 GB, bawaan standarnya di 4 GB ya. Dan memang kita harus nambah si power supply karena balik lagi power supply bawaan dia itu kecil ya, bisa. Jadi selamat mencoba kalau mencoba, tapi kalau nggak jalan jangan nyalahin saya. Sekali lagi ini eksperimen dan bisa jadi mini PC yang kita gunakan berbeda ya. Jadi kalau misalnya kalian punya mini PC jauh lebih baru daripada ini, misalnya lebih baru daripada ini, motherboardnya pasti berbeda ya. Ini PCI Express-nya ini kalau nggak salah cuma 2 kali ya, bukan 4 kali kalau nggak salah, karena dia pasti lama. Jadi kalau kalian punya yang 4X atau 8X atau bahkan sekarang 16X, kayaknya di BIOS-nya harus disetting ya. Modenya mode gen pertama, jangan gen kedua atau auto ya. Jadi standarnya ngikutin standarnya mining. Oke, mungkin itu dulu dari saya teman-teman. Selamat mencoba. Kalau ada yang mencoba, kalau error jangan salahkan saya, ini cuma eksperimen saya doang, bukan untuk ditiru ya. Jadi kalau ada komen yang teman-teman mau coba silahkan. Ini itu dari teman IB out ya, jempol lagi, jempol. Oke, bye.